Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mulyana dari Prodi PG PAUD, mahasiswa semester 6. Nah, di sini maksud saya ingin mewawancarai jenengan terkait dengan mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, di sini mohon izin untuk jenengan memperkenalkan diri dan juga Ananda jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Lutunia, ibu dari Kementerian Kamu. Nah, sekarang sudah berumur 4 tahun 1 bulan. Sebelumnya mohon izin saya akan menanyakan 12 pertanyaan terkait dengan kuesioner masalah mental emosional. Nah, di sini yang pertama, apakah adik Inanan ini sendiri seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas, seperti banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan? Ya. Kalau banyak menangis itu kalau tanpa sebab enggak, pasti ada satu sebab. Ya. Kalau mudah tersinggung biasanya juga ada sebabnya juga. Jadi semua perilaku yang seperti itu yang ditanyakan sama tadi itu ada sebabnya, entah dengan kakaknya, entah dari dia maunya apa, cuma ibu sama ayahnya enggak tahu, enggak ngerti. Terus entah itu salah pasti ada sebabnya. Enggak hanya murah-murah atau tiba-tiba tanpa sebab mengungkapkan perasaan yang marah atau apa enggak. Jadi pasti Ya. ada sebab. Iya, ada Baik, sebabnya. untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua mengenai apakah adik Inanan sendiri tampak menghindar dari teman-teman atau anggota keluarga lainnya? Seperti mungkin adik Inanan pengen merasa sendirian atau menyendiri seperti itu. Alhamdulillah untuk adik Kinana terutama di usia 4 tahun ini malah sosialnya lebih tinggi. Jadi dia suka berteman, tetap bersama teman, siapapun yang dia ajak, entah kenal atau tidak, diajak komunikasi, ataupun dia mengajak komunikasi, dia tetap cepat membaur. Dia suka dengan family, walaupun dia sebelumnya tidak kenal, mungkin awalnya dia menghindar, takut tidak kenal, tapi nanti lambat laun ya akan komunikasinya terbentuk. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah adik Inanan ini terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti mungkin melanggar peraturan yang ada, mencuri, seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya bagi dirinya, dan tampak tidak peduli dengan nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepadanya? Iya, memang perkembangan anak usia 4 tahun itu dia masih peniru hebat. Jadi semuanya itu kalau perilaku merusak semuanya itu dari kebiasaan di lingkungannya. Misalkan kalau ya alhamdulillah untuk sekarang tuh enggak bahkan kalau dia merusak tanaman ataupun dia merusak mainan enggak. Karena kalau untuk kategori dia melempar atau dia jenuh sesuatu dia lempar itu mungkin masa-masanya masih seperti itu. Tapi untuk niat dia merusak, sungguh-sungguh merusak gitu enggak juga. Karena apa? Karena kebiasaan dari rumah, kebiasaan orang yang ada di dekatnya, mungkin mengingatkan, ngasih contoh, itu juga berpengaruh di usia anak 4 tahun. Karena usia anak 4 tahun itu peniru hebat, peniru yang hebat, iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah adik Inanan ini memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan yang tidak dapat dijelaskan asalnya dan tidak sebanding dengan anak lain seusianya? Tidak ada karakter seperti itu. Ketakutan atau kecemasan tidak ada. Terus akhir-akhir ini karena dia melihat salah satu jenis kartun yang itu ada agak seremnya, ada cerita hantunya. Nah, tapi kan itu ada sebabnya, tidak karena nggak ada sebabnya dia ketakutan. Jadi cerita itu ada hantunya, jadi agak gelap, agak sendirian. Dia mulai karena dia sudah merasa mengerti. Ini rasa takut, ini rasa sendirian. Itu dia sudah mulai mengenal perasaan seperti itu. Jadi kalau sendirian habis lihat kartun itu pasti, ibu aku gak ada teman, aku sendirian.
pasti seperti itu. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah adik Inan sendiri mengalami keterbatasan karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Ya, kalau kategori prestasi belajar umur 4 tahun belum ya. Kalau kesehariannya ya kalau dia mudah terganggu konsentrasinya ya, apalagi kalau dia, tapi ada kalanya dia fokus di saat dia lihat TV atau main HP, dia konsentrasi di situ. Ya dia sudah di lingkungannya, dia nggak mau tahu kadang seperti itu. Ada kalanya juga dia atau sudah jenuh dengan satu hal ya dia sudah mudah sekali terpengaruh konsentrasi yang lain. Iya. Karena jenuh tadi ya. Iya jenuh atau ya misalkan dia punya mainan baru, ya sudah mainan baru dia khusus di situ, dia nggak misalkan disapa atau apa dia serius lagi. Tapi kalau sudah dia sudah jenuh atau dia sudah selesai dengan apa yang dia sudah baru dengan lingkungannya lagi, dia interaksi lagi. Setiap anak saya kira seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah adik Ina sendiri ini menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Iya, karena masih usia 4 tahun, jadi anak masih sosialnya masih terbatas, hanya di lingkungan keluarga dan sekitar. Jadi kalau pengambilan keputusan biasanya cenderung masih diarahkan. Jadi cuma untuk usia dia sudah mulai mengerti, oh itu bahaya, oh itu teman, oh sama teman harus baik. Itu adik kalau misalnya diingatkan dia sudah ambil keputusan, iya karena itu tadi pembiasaan, atau mungkin dia juga apa yang dia lihat di rumah juga kan apa yang dia di rumah, kemudian dicontohkan sama lingkungan di rumahnya atau di sekitarnya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah adik Ina sendiri menunjukkan adanya perubahan pola tidur seperti sulit tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam, atau mimpi buruk, menggigau? Kalau mengigau itu ya, namun tidak setiap hari. Setiap hari polanya itu berbeda, setiap perkembangan berbeda. Kalau dulu masih kecil, masih usia 2 tahun, mungkin tidurnya tapi 1 hari bisa 2 kali. Kalau sekarang sudah 1 kali untuk tidur siang, baru nanti malamnya baru tidur malam, atau bahkan seharian sudah nggak tidur, cuma tidur malamnya agak awal. Ya polanya seperti itu. Cuma anak rutin aja untuk usia segini, rutin, tidak ada yang berubah dalam beberapa waktu dekat ini, nggak ada yang berubah. Setiap malam ada kalanya megau ya, ada kalanya malam-malam bangun minta kamar mandi atau sekedar minum, minta susu gitu ya, masih seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah adik Ina sendiri ini mengalami perubahan pola makan, kehilangan nafsu makan berlebihan atau tidak mau makan sama sekali? Iya, mulai ada 1 bulan ini dia perubahan pola makan, perubahan pola minum susu, perubahan pola makan, karena mungkin perubahan kesehatan juga. Ini kan dia beberapa kali sudah ada 1 bulan sakit, sehingga daya tubuhnya itu bereaksi yang dia menolak makanan. Menolak bukan berarti menolak, sebenarnya kalau dikasih makan dipaksa mau, tapi menolaknya karena dari kemauan dia yang enggan, yang males. Dia lebih suka yang dia sukai, kayak rasa buah, rasa manis seperti itu. Mungkin yang berkarbohidrat, kalori dia enggan aja, kayak berprotein, jadi dia suka yang manis-manis, yang rasa buah, lebih ke creamy atau susu kok jadi kayak seperti itu. Dia hanya sesuai keinginan.
pertanyaan berikutnya, apakah adik Ina sendiri sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan fisik lainnya? Enggak sering. Waktu dia sakit saja, tapi selagi dia sehat, enggak ada keluhan. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah adik Ina ini seringkali mengeluh putus asa? Putus asa tidak juga. Mungkin hanya dia membahasakan beda ya, bukan putus asa, bahasanya mungkin capek bu, atau bu tidak bisa, ini tidak bisa, tolong gitu. Cuma kalau putus asa kan kalau sudah aku tidak bisa, lempar itu enggak, dia masih minta tolong. Jadi kalau masih ada kemauan, masih ada kemauan. Putus asa, putus itu enggak, masih ada kemauan. Pertanyaan berikutnya, apakah adik Ina ini sendiri menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya, seperti mengompol kembali, menghisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tua atau pengasuhnya? Enggak ada, dia tetap terus kalau flashback enggak. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir terkait dengan apakah adik Inan melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Contohnya? Mungkin dia suka cubit itu ya. Oh, gitu. Atau kebiasaan misalkan ada gini, dia karena dia gemes sama sesuatu ya, gemes sama ibu, akhirnya dia suka nyubit. Suka cubit ya, cubit kecil sih enggak, akhirnya karena terbiasa seperti itu, ada ayahnya, ada emasnya, mungkin dicubit. Dicubit itu ya kalau itu ya kebiasaan aja. Ada kalanya apa juga itu suka. Berarti ada orang-orang tertentu saja yang dia kenali? Iya. Sama anak seusianya enggak? Enggak. Mungkin dari ke-12 pertanyaan sudah saya sampaikan kepada jenengan. Mungkin dari saya sudah cukup data-data yang jenengan berikan kepada saya terkait dengan ke-12 pertanyaan ini. Semoga data-data ini sangat berguna untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.